Oke, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA untuk part ke berapa ya? Part ke-6. 6.1 kita akan membahas mengenai API testing terlebih dahulu. Untuk part 6.1 API testing pengenalan, part 6.2 kita akan membahas mengenai Postman-nya, API testing menggunakan Postman, lalu part 6.3 kita akan mencoba menggunakan Karate untuk automation API. Oke, langsung aja. Oke, kita akan masuk materi ke API testing ya, teman-teman. Jadi kita kenalan dulu nih ke API gitu kan. Apa sih API? API yang ngebakar gitu, bukan API yang ngebakar gitu. Jadi API, kita nyebutnya itu bukan API, jadi API atau disingkat sebagai Application Programming Interface. Jadi adalah antarmuka dari software yang memungkinkan untuk dua aplikasi berinteraksi satu sama lain tanpa campur tangan dari si pengguna gitu, dari si user gitu. Dan API ini adalah kumpulan fungsi dan prosedur dari software. Jadi secara sederhananya API ini berarti kode perangkat lunak yang dapat diakses atau dieksekusi. Cuman nggak bisa dari UI ya teman. Jadi bisanya dari API-nya itu dari belakang gitu. Jadi API ini didefinisikan sebagai kode yang membantu dua perangkat lunak yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain gitu. Nah, itu adalah pengertian dari API-nya. Nah, kalau cara kerja API-nya kayak gimana sih gitu kan? Jadi kita ngambil contoh kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi bayangin pergi ke restoran buat makan siang. Jadi pelayannya datang nih kan, pelayannya datang ngasih kartu menu, lalu saya akan memberikan pesanan gitu kan. Saya akan melakukan pemesanan yang dapat dipersonalisasi seperti misalnya contohnya ingin sandwich sayuran tanpa bawang gitu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi setelah beberapa waktu saya akan mendapatkan pesanan gitu dari pelayannya itu. Namun tidak sesederhana yang terlihat gitu kan, karena ada beberapa proses yang terjadi di antaranya. Nah, jadi saya itu adalah klien gitu, atau si usernya, dan si pelayan ini adalah apa namanya API-nya, dan saya melakukan pemesanan ke si pelayan. Jadi si pelayan lalu mengasihkan pesanan saya ke si kokinya. Kokinya itu adalah servernya ya. Jadi lalu setelah itu si kokinya ini atau si servernya ini mengembalikan pesanan saya gitu kan, which is sandwich sayuran tanpa bawang gitu. Jadi si kokinya ngasih ke si pelayan, pelayan itu terus ngasih ke kita gitu. Nah, itu adalah sebagai contohnya juga untuk cara kerja API-nya ini. Nah, di sini tuh pelayan tuh memainkan peran penting gitu kan, karena kita tidak bisa pergi ke dapur gitu untuk mengambil pesanan kita gitu. Jadi kita tuh harus ngasih tahu staf dapur dulu apa yang diinginkan gitu kan, agar semuanya ini dilakuin sama si pelayan itu. Jadi API juga ini ngelakuin hal yang sama untuk menerima permintaan kita gitu. Dan seperti memberitahu sistem apa yang kita inginkan gitu kan, dan memberikan tanggapan kembali kepada kita itu. Nah, itu contohnya untuk cara kerja API ya. Sini juga ada source-nya juga dari softgeek.org. Nah, ini adalah cara kerjanya API ini. Nah, ini ada si user ini atau klien atau saya lah ibarat katanya kan. Jadi saya itu melakukan request ke API, request misalkan saya mau makan nasi rendang gitu.
Jadi si API ini atau pelayan ini tuh ngirim request lagi ke servernya ini, dan si servernya ini ngembaliin respon ke si API ini atau pelayan ini, lalu ngasih respons ke klien atau user atau ke saya gitu. Nah, ini adalah contoh cara kerja dari si API-nya ini. Seperti ini. Sini juga ada source-nya dari niagahoster.co.id. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu API, gimana cara kerjanya gitu. Nah, kita akan membahas mengenai API testing gitu. Jadi API testing ini adalah jenis pengujian perangkat lunak yang memvalidasi dari API-nya gitu. Jadi tujuannya ini untuk memeriksa dari fungsionalitas, performance, kinerja, dan keamanan dari antarmuka pemrograman itu gitu. Jadi dalam pengujian API ini, alih-alih menggunakan input atau output standar gitu. Jadi kalau misalkan kita dikasih login screen, kita hanya input username dan password aja gitu kan. Tapi kalau di API, kita bisa nambahin parameter baru, misalkan role gitu. Username, password, dan role, misalkan seperti itu. Jadi itu apa namanya, API testing kita bisa menggunakan itu gitu. Jadi, key output pengguna standar keyboard, Anda menggunakan perangkat lunak untuk mengirimkan panggilan KPI, mendapatkan output, dan mencatat respons gitu. Jadi kita ngirim panggilan atau request ke API, lalu mendapatkan output, dan kita dapat respon dari sistemnya seperti apa gitu. Jadi tes API ini sangat berbeda banget sama tes di UI gitu, atau GUI. Jadi nggak berkonsentrasi pada tampilan atau UI dari aplikasi tersebut gitu. Jadi testing ini tuh berkonsentrasi pada logika bisnis dan juga arsitektur dari perangkat lunak itu. Nah, ini ada contohnya juga untuk gambar ini. Jadi ini adalah UI testing work here. Jadi ada presentation layer. Jadi ada kita tuh kalau misalkan ngebuka Facebook login page gitu kan. Jadi itu adalah UI-nya doang gitu. Jadi kita cuman bisa masukin email atau username dan password aja gitu. Tapi kalau misalkan secara API testing, kita bisa masukin kayak role, terus ada misalkan ya segala macamnya kita bisa masukin beberapa parameter di situ gitu. Nah, ini API testing work here gitu. Jadi di business layer si API testing ini gitu. Oke, kita akan lanjut ke metode pada REST API gitu. Jadi ada beberapa metode nih yang harus diketahui sebagai QA gitu kan. Jadi ada metode get gitu. Jadi metode get itu adalah metode yang digunakan untuk mengambil data dari server. Misalkan saya ingin apa namanya, melakukan mencari data user gitu. Hai, saya pengen mencari user dengan ID 1 misalkan ke API, lalu API ngebalikin lagi ke kita gitu, seperti itu. Cuman kita nggak bisa nginput gitu kan, nginput si apa namanya, si usernya itu gitu. Lalu di sini ada yang kedua adalah POST. Jadi POST itu permintaan nih digunakan untuk membuat entitas baru. Jadi bisa digunakan untuk mengirim data ke servernya. Contohnya ini register user nih. Jadi kita itu misalkan mau apa namanya, register user nih. Jadi saya punya data apa namanya, nama lengkap nih misalkan, lalu ada email, ada password. Nah, itu kan ada 3 macam ini ya, 3 macam apa namanya, properti lah ya untuk datanya itu. Lalu saya kirimkan ke API nih. API saya mau daftar dong dengan apa namanya, nama lengkap ini, dengan email ini, dengan password ini gitu. Lalu si API ngirim ke server, server ngembalikan
lagi ke API balikin lagi ke kita gitu dengan status code yang biasanya itu 201 atau created. Nah, untuk poin yang nomor 3 ini digunakan put ya. Jadi put digunakan untuk update data yang sudah ada. Jadi untuk ngedit data nih, bisa nih. Misalkan data saya udah ada nih dengan ID 1, username Wisnu. Nah, saya pengen ngubah user dengan ID 1 itu pengen ngubah jadi Munawar gitu. Nah, ini bisa banget pakai metode put ini. Nah, oke, selanjutnya itu delete. Pastinya teman-teman udah tahu juga kalau delete itu untuk menghapus data ya. Jadi misalkan saya pengen ngapus data 1 Wisnu dari server, nah pasti langsung kehapus tuh di servernya itu. Nah, ini ada HTTP status code yang perlu diketahui ya. Jadi 100 sekian itu ada informational, dan 200 sekian itu sukses, 300 redirection, 400 decline error, 500-an itu server error. Jadi di sini ada yang harus kita tahu nih. Jadi yang pertama itu ada 200, HTTP 200, status oke. Lalu yang kedua ada 201, created. Lalu yang ketiga ada 400 atau bad request. Lalu ada 401 on authorized, 403 forbidden, 404 not found, 500 internal server error gitu. Jadi kalau 200 ini kita biasanya digunakan untuk get gitu. Misalkan get data user. Nah, pastinya nampil nih, kalau misalkan nampil dia bakal status code-nya muncul 200. Nah, untuk rated ini misalkan untuk register new user ini bakal munculin 201 gitu. Nah, untuk bad request misalkan saya pengen daftar ya, pengen register user, tapi di formatnya atau format propertinya itu cuman ada nama lengkap, email, dan password, lalu saya akan menambahkan properti baru, misalkan jenis kelamin. Nah, itu nggak bisa, jadi kena 400 bad request, karena itu nggak sesuai dengan request juga. Lalu di sini ada 401 on authorize. Jadi kita nggak memiliki authorize di situ gitu. Jadi kita harus lakukan login terlebih dahulu gitu kan. Nah, untuk 403 ini forbidden. Jadi misalkan saya adalah user dengan role member, lalu saya ingin mengakses menu dari si admin, nah ini pasti bakal kena forbidden ini. Nah, ini untuk unauthorized dan forbidden ini bedanya, ini kalau unauthorized ini diperlukan otorisasi untuk melakukan atau ingin ke menu tersebut. Kalau forbidden itu ketika role kita itu di bawah, misalkan role member itu, jadi nggak bisa akses menu admin seperti itu. Nah, untuk 404 ini adalah not found, tidak ditemukan, dan 500 ini adalah internal server error. Seperti itu. Lalu next adalah tools untuk melakukan automation API testing gitu. Untuk melakukan API testing itu ada banyak juga gitu. Jadi yang pertama ini adalah Postman, ada Catalan, ada JMeter, ada Rest Assured, ada Serenity BDD, ada Karate gitu. Cuman yang akan kita pelajari untuk API testingnya, kita akan mencoba menggunakan Postman terlebih dahulu. Lalu untuk automation-nya kita akan mencoba menggunakan Karate, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk materi kita hari ini. Terima kasih.